Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab satu hari di pelataran-Mu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami perlu Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Dan bawa setiap kami Tuhan senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang urapi kami semua. Buat kami bisa menangkap isi hati-Mu. Buat kami bisa menangkap apa yang ingin Engkau menyatakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan kembali duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih di bulan Juni, di mana bulan ini kita banyak mengalami banyak hal. Kalau tema besar kita bicara tentang perkenanan Tuhan, ternyata di bulan ini juga ada hari yang istimewa. Kemarin kita merayakan hari mulai dari kenaikan Tuhan Yesus dan juga hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, mari sebelumnya kita akan sama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Sudah ketemu? Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Sudah? Oke, saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sering kita nggak tahu mesti berjalan kemana, kita nggak ngerti mesti melangkah kemana. Tetapi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, jangan takut dan khawatir, karena sesungguhnya ketetapan Tuhan berlaku atas hidup kita. Amin. Loh, sekarang kalau Tuhan yang menetapkan, tinggal bagian kita mentaati. Saudara, pemerintah seringkali mengeluarkan ketetapan pemerintah. Ya, ketetapan itu sesuatu yang diputuskan dan ditetapkan untuk dilakukan. Nah, selama kita mau mengikuti ketetapan Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita akan mengalami banyak kemenangan. Hidup kita akan mengalami banyak terobosan. Hidup kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib. Amin. Ya, sekalipun memang Tuhan mengatakan bahwa Dia menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya, tetapi bukan berarti bahwa perjalanan hidup orang itu akan mulus saja. Bukan berarti nggak ada masalah. Masalah diminta atau tidak, diundang atau tidak, dicari atau tidak, Dia tetap akan datang dengan sendirinya. Sekali lagi, nggak usah cari masalah, percayalah Dia akan datang sendiri. Siapa yang mau datang ke tempat ini tadi ngalami masalah? Mesti ono, saya tidak tahu masalah masing-masing, mungkin dari masalah kecil sampai masalah besar. Dari masalah bangun tidur angelin jamaah digugaran tangi-tangi, sampai tangine kesiangan atau yang lain-lain. Masalah selalu ada. Tetapi sekali lagi saudara dikasih Tuhan, masalah yang diizinkan terjadi tidak akan pernah membawa kehancuran bagi hidup kita. Sekali lagi, kalau masalah itu terjadi karena diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, percayalah itu tidak akan mencelakai hidup kita. Sebaliknya, masalah yang diizinkan terjadi itu justru akan meningkatkan iman kita. Iman seseorang diuji dengan seringkali, saya katakan tidak 100%, seringkali melalui masalah-masalah kehidupan.
Tidak selalu. Saya pernah sampaikan bahwa kadang-kadang Tuhan dalam menguji iman seseorang tidak hanya melalui masalah, beban hidup, pergumulan, tapi juga kadang-kadang berkat. Hati-hati. Oh, hidupnya diberkati luar biasa, punya ini itu, tinggal pengen apa tinggal ngomong saja datang katakanlah. Itu juga bisa jadi masalah kalau kita tidak berhati-hati. Intinya dalam hidup manusia, masalah akan selalu ada. Tetapi perhatikan di sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi langkah kita sudah ditetapkan. Kamu nanti begitu keluar dari pintu di sana itu, jangan lupa belok kiri. Ketetapannya gitu. Anda lurus saja atau belok kanan sampai enggak mentok pasti. Tembok. Nggak sampai tujuan. Kenapa? Aku sudah berdoa. Kenapa aku sudah minta pimpinan Tuhan? Kenapa masalahnya kok sekarang nggak sampai pada tujuan? Kok hidupku mentok-mentok terus? Dengar baik. Sudahkah engkau mendengarkan ketetapan Tuhan itu apa? Sudahkah engkau mendengarkan jawaban Tuhan? Engkau harus berbuat apa? Seringkali Tuhan menetapkan A, kita jalannya ke B. Ini yang masalah. Ya, masalah sumbernya bisa dari memang Tuhan izinkan atau karena tanda kutip kebodohan kita. Ketidakmampuan kita untuk menangkap apa yang ditetapkan Tuhan. Lah itu juga masalah. Kadang-kadang masalah datang dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang gede, tapi kita yang gede-gede ke. Karena yang kita lihat seringkali bukan sumber masalahnya, tapi bayangannya. Berapa hari yang lalu tempat saya mati lampu. Saya ambil senter. Saya sorotkan ke plafon gitu kan, besar gitu kan senternya. Bayangannya gitu, saya mengeluarkan jari tangan gitu. Wah, gede banget itu apa-apa. Anak saya yang kecil heboh. Kalau saya kecil biasa sih, pakai tinder gini-gini tembok muncul ya. Tapi jarang ada oglangan pakai itu. Wah, heboh dia. Wah, gede banget. Saudara, seringkali yang kita lihat dari masalah yang terjadi itu bayangan gedenya itu. Ya, coba mati lampu, ada sorot dari belakang saya jadi raksasa di sini. Wow, gede sekali Pak Kris. Enggak, saya segini aja sih. Saya kecil cukup langsing, tenang aja. Tapi bayangan saya bisa gede sekali. Nah, orang seringkali melihat bayangan gedenya ini daripada sumber masalahnya. Ingat, Tuhan sudah menetapkan. Sumbernya apa? Ketidaktahuan bisa jadi atau ketidaktaatan kita mengikuti ketetapan Tuhan. Tapi sebelum tahu sampai ke situ, perhatikan ada kata berkenan. Berkenan gitu. Satu kali saya di jamu makan sama seseorang teman. Dia pintar sekali masak-masakan Chinese food. Wah, masakannya nggak kalah. Dia pernah ceritakan bahwa dia jual resep. Ya, dia bikin resepnya dia jual ke rekanan di Jakarta. Waktu itu dan dia bilang, saya jual Pak 25 juta waktu itu. Dan resep yang sama saya mau masak nih. Wah, dia masak dan setelah saya makan dia bertanya, Bapak berkenan dengan yang tadi? Saya katakan, ya enak sekali saya bilang. Nah itu berkenan artinya apa? Berkenan itu dalam pengertian, nek Jawa nyondongi kersane ngati. Aduh piye kuwi. Cocok ya, menyenangkan. Kalau saya berkenan berarti saya senang dengan apa yang diberikan itu berkenan. Jadi kalau orang yang hidupnya berkenan kepadanya, kepada Tuhan, hidupnya itu menyenangkan Tuhan, hidupnya cocok dengan apa yang dia mau, yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kita menghidupi rancangan Tuhan, maka dikatakan aku berkenan. Salah satu contoh di Alkitab, Daud. Itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidupnya seperti yang diinginkan Tuhan. Bukan berarti gak ada masalah. Ya, Daud juga pernah bikin masalah. Daud pernah berbuat dosa. Tetapi Daud punya hati yang luar biasa. Ketika ditegur Nabi Tuhan. Waktu itu Nabi Nathan menegur dia. Apa yang terjadi? Dia langsung bertobat. Dia langsung menyadari kesalahannya. Dia minta ampun. Saudara aku dikasih Tuhan, sekali lagi, mari kejar perkenanan Tuhan. Kejar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan menetapkan langkah-langkah mana yang harus kamu tempuh. Dikatakan firman-Nya, apabila ia jatuh. Ini selalu jadi pergumulan saya sejak lama.
hidupnya berkenan, langkahnya ditentukan Tuhan, tapi dia masih jatuh. Tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang ditopang Tuhan apa? Enggak badannya. Kenapa enggak badannya? Yang jatuh bukan badannya loh. Yang jatuh bukan tangannya loh, badannya loh. Tapi yang ditopang Tuhan tangannya. Tangan bicara apa? Tangan bicara tentang kehendak. Tangan bicara tentang kekuatan. Kekuatannya dipegang sama Tuhan sehingga dia tidak sampai tergeletak. Jadi, kok bisa sampai dia terjatuh? Sekali lagi, ketetapan ditentukan Tuhan. Orang mentaati, tidak mentaati ada konsekuensinya. Tidak mentaati, salah jalan, tersesat, tidak sampai tujuan. Mentaati bukan berarti tidak ada masalah lagi. Ada masalah juga, tetapi perhatikan. Selalu ada Tuhan di dekatnya. Bagaimana kita bisa tahu ada Tuhan di dekat orang yang berkenan? Tangannya ditopang Tuhan saat terjatuh. Tidak mungkin jarak jauh. Saya mau menopang orang jarak jauh, gak bisa. Pasti bersama-sama dengan saya. Orang yang menopang itu, pribadi yang menopang itu ada di dekatnya. Jemaat dikasihi Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan tunjukkan tetapan jalan mana yang harus ditempuh. Dan Tuhan menyertai perjalanannya. Saat tersandung, saat terjatuh, Tuhan menopang tangannya. Sehingga dia tidak sampai jatuh tergeletak. Jatuh, ya terjatuh. Tapi tidak sampai tergeletak. Pengertian tergeletak adalah dia terkapar. Pengertian yang lain tidak bisa bangun lagi. Pengertian yang lain, nek wong tinju KO. Tahu KO ya? Kelas berat, dia kena geledak wis, tidak dapat melanjutkan pertandingan. Itu KO. Ya, dipukul KO. Nah, orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia tidak akan sampai jatuh tergeletak, terkapar, tak berdaya. Karena ketika dia jatuh, tangannya ditopang oleh Tuhan. Sehingga dia beroleh kekuatan lagi. Sehingga dia bisa melanjutkan lagi perjalanan hidupnya. Sekali lagi, masalah besar dan kecil bisa saja menjatuhkan seseorang. Tetapi selama dia terus hidup dalam perkenanan Tuhan, artinya hidupnya terus berpaut kepada Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang menopang sehingga dia tidak akan sampai tergeletak. Saya dengar banyak kesaksian orang-orang sukses hari ini bermula dari orang-orang yang pernah gagal yang luar biasa, gagalnya di masa yang lalu. Makanya ada istilah, kegagalan sesungguhnya bukanlah kegagalan, tetapi kesuksesan yang tertunda. Ya. Bagi seorang pemenang, dia akan mengatakan bahwa kegagalan hari ini itu bukan kegagalan sesungguhnya. Orang dikatakan gagal kalau sudah tidak ada lagi kesempatan, itu gagal. Selama masih ada kesempatan, dia belum gagal. Dia sedang berjuang. Ya, gagal itu misalnya saudara sekolah di kampus A atau sekolah A, di situ sudah di DO, sudah nggak bisa sekolah situ lagi, bisa dikatakan gagal di sekolah itu. Tapi naik kelas itu bukan gagal. Wah, aku sudah kurang belajar ya, nilaiku jelek, aku nggak naik kelas tahun ini. Selama engkau tidak mengatakan, aku stop nggak mau sekolah lagi. Selama kamu nggak bilang seperti itu, aku mau berjuang lagi. Nah, engkau belum gagal. Engkau punya usaha, usahamu besar, tapi hari itu mengalami kolab, mengalami kerugian. Selama engkau nggak berkata seperti, aku selesai, engkau belum gagal. Beberapa hari yang lalu saya pulang dari Semarang dengan seorang hamba Tuhan. Saya nyetir, dia ngobrol sama saya. Ceritakan satu orang hamba Tuhan. Ya, saya nggak bersebut nama, kalau nonton ini nanti dia tahu. Dia ini dulu seorang pengusaha luar biasa di dunia percetakan. Ya, dia nyetak buku-buku banyak gitu, buku-buku sekolah. Ordernya miliaran atau entah berapa, banyak pokoknya. Satu kali kurikulum diubah. Sama menteri yang zaman Jokowi yang dulu itu. Diubah dengan spontan pada order sudah masuk. Itu buku diubah semua, diubah sehingga akhirnya order yang sudah masuk dicetak sekian banyak itu gak kepake semua. Dan sekolah gak mau terima. Pengen buat yang baru sehingga dia mengalami kolab, ruginya luar biasa. Ini rumahnya daerah sekitar Klaten kalau nggak salah.
Apa yang terjadi kemudian? Dia mulai cari Tuhan. Tuhan kok seperti ini? Dengan mudahnya Tuhan memberkati luar biasa. Orderannya itu gede sekali, luar biasa MM-an. Tetapi dalam sekejap habis semuanya. Sampai dia akhirnya cari Tuhan dan jawaban Tuhan adalah, aku mau hidupmu bukan hartamu. Kurang lebih seperti itulah. Akhirnya singkat cerita dia responi panggilan Tuhan. Hari ini dia melayani Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tapi sekali lagi, sekalipun jatuh, gak sampai tergeletak. Ada cara yang lain untuk Tuhan menolong. Ada juga seringkali yang kita gak sadari, diizinkannya masalah untuk membuat kita tak berdaya supaya kita gak ke situ. Tujuanmu ke sana, kamu melayani ke situ, jatuh di situ. Tujuannya apa? Supaya engkau gak makin jatuh, gak semakin jauh dari jalan Tuhan. Pernah mengalami kegagalan, ternyata di balik kegagalan itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu lebih baik. Wah, aku gak jadi begini, ternyata maksud Tuhan ini toh. Ya, kalau belum tahu orang bisa nyalahkan Tuhan. Ya, kita mau bicara tentang orang yang berkenan kepada Tuhan supaya hidupnya nanti terus dituntun seperti itu. Coba kita lihat orang yang berkenan itu seperti apa. Amsal 15 ayat 8. Saya bacakan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Butuh pemahaman lebih dalam ini. Korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Kita bahas tentang korban. Korban orang fasik, orang yang gak kenal Tuhan, orang gak takut akan Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Bicara korban. Kalau begitu korban orang benar, ya, orang fasik ditolak nih, kekejian. Korban orang benar dikenan Tuhan loh. Tapi perhatikan, orang jujur dikenannya. Orang jujur itu orang yang tidak mau pelintat-pelintut apa weh. Orang jujur itu apa adanya. A di atas, A, B di atas B. Bukan pagi dele sore tempe, sesuk tempe bosok, sesuk emene dadi sambal tumpang. Podo delene bahane, ning wujude beda. Sesuai meneh sudah di tempat yang lain, nggak usah dibahas. Dele semuanya, wujudnya maleh-maleh terus. Ayo A, B, yo B, itu loh. Orang jujur dikenan Tuhan. Bicara tentang korban dihubungkan dengan orang jujur. Tapi perhatikan sekarang, satu lagi firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Walaupun korban orang benar itu memang sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Saya bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Berarti kan zaman dulu yang namanya korban itu membawa domba atau lembu ke bait Allah gitu ya. Nanti ada imam yang akan melakukan satu prosesi ya untuk korban itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tetapi konteksnya ini apa? Tentang Saul yang tidak memperhatikan. Ya, kalau istilah mendengarkan, saya lebih rinci lagi, bukan hanya mendengarkan dalam pengertian kupingnya krungu, tapi memperhatikan. Nek Jawa ini bukan hanya mireng, neng gatos aken. Oh Jawa bahasanya komplit banget. Ada istilah krungu, ngrungokake, rada ningkat sedikit, mirengaken, midhangetaken, tapi ada lagi gatosaken. Gateke ini bukan sekedar mendengar, tapi memperhatikan dengan serius, bahkan lebih lanjut lagi sampai dia melakukan apa yang dia dengar. Makanya anak cilik tidak mendengarkan perkataan orang tua, dilarang main bola dalam rumah, main kena kaca, prang pecah, mulone tekan dan wong tuwa dirungokke. Jadi anak krungu ora to mau pas diomongi le, aja bal-balan ning jero omah ngondak anake kaca, ya. Krungu enggak anake? Krungu. Ning nekat jeder pecah. Dikandani ra ngrungokke. Nek anake bandel jawabe, "Aku ya krungu, Pak, aku ya ngrungokke."
ning ra nindakake. Nah, yang dimau Tuhan itu bukan hanya kau dengar. Saudaraku, kalau Anda kan tembok punya telinga, pohon punya telinga, ya benda-benda semua punya telinga, mereka semua mendengarkan. Tapi mereka nggak bisa melakukan. Karena itu jangan puas seperti pohon dan yang lain-lainnya hanya bisa mendengarkan. Jadilah orang-orang yang gateke, mendengarkan dalam arti melakukan apa didengar itu. Ini penting. Ya, jadi korban kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan itu baik. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting dari itu, mendengarkan suara Tuhan. Oh, berarti ini gereja rasa persembahan. Bukan gitu maksudnya. Persembahan baik. Oh, diperintahkan Tuhan juga kok. Bawalah persembahan dan seterusnya. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Tapi, ya saya pernah sampaikan, ada orang-orang fisiknya tidak ada, persembahannya sampai gereja. Saya dulu sekali, hobinya itu noto boto. Mudeng ya sebagian ya, noto boto ngerti? Ya, kartu itu loh di judi. Setiap minggu diajak istrinya ke gereja nggak mau. Kayak amplopnya gue persembahan gereja. Saudara, itu bukan korban. Itu tidak dikenan Tuhan yang seperti itu. Ya, yang diinginkan Tuhan, engkau mendengarkan suara Tuhan. Artinya begini, saat kita mendengarkan suara Tuhan, dan suatu saat kita akan ngerti apa yang dikehendaki Tuhan. Masih ingat Maria dan Marta? Marta menerima Yesus di rumahnya, pada waktu itu Marta langsung mencoba memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu korban. Ya, dia berusaha, mungkin masak atau bikin minuman yang enak dan sebagainya. Sementara Maria duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Tuhan. Yesus mengatakan ABC, Maria tahu dia duduk dekat dia mendengarkan. Marta nggak ngerti karena sibuk dengan urusannya. Parahnya lagi, Marta mendatangi Yesus dan berkata, Guru, tidakkah engkau peduli? Saudaraku itu loh, gak bantuin aku repotnya goyong ini, enak-enakan lungguh. Ini sering terjadi dalam diri kita. Merasa aku melayani sendiri, yang lain enggak. Ayo hati-hati saudara dikasih Tuhan. Lakukan tugas pelayananmu dengan memandang Tuhan, bukan memandang yang lain. Dan satu hal, mendengarkan ini loh. Makanya Yesus berkata, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang penting yang tidak diambil daripadanya. Maria ini loh. Apa yang dilakukan Maria ini loh? Apa? Maria gak ngapa-ngapain. Nah ini loh orang gak ngerti. Dia duduk mendengarkan Tuhan. Jadi kalau kita duduk diam, lebih banyak mendengarkan Tuhan. Tahu apa yang harus dilakukan. Mesti bagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tapi nek sibuk, belum tentu loh. Maria sibuk gaya guling, gaya sate, tengkleng segala macam. Didep ke Tuhan Yesus berkata, aku cukup air putih saja. Iya coba, kelor-lor hati, aku capek luar biasa. Tuhan cuma minta air putih. Sing salah sopo. Ini bukan sekedar tamu loh Yesus ini. Ya, dia dikatakan dia ini guru loh di situ. Guru besar yang sering mengajar orang yang sangat dihormati pada masa itu. Bahkan kita mengenai sekarang dia ini Tuhan sendiri. Harusnya dengerin dia. Bisa saja kan permintaan atau kehendaknya tidak sama dengan apa yang kita anggap baik. Sekali lagi, kalau kita mau bisa menangkap apa yang berkenan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kuncinya saudara, beri waktu duduk diam dekat kaki Tuhan. Ini maksudnya piye? Dalam praktek sederhana kehidupan kita, saudara beri waktu untuk engkau bersaat teduh dengan Tuhan. Gitu, bukan hanya berdoa. Bukan hanya berdoa. Nah berdoa semua orang dah tahu. Tuhan aku mau makan, berkati makanan ini, amin. Anak saya berangkat sekolah. Ayo berdoa dulu. Tuhan Yesus, Syifa mau berangkat, Syifa mau makan. Kok makan lagi? Diulang lagi sampai 3 kali. Kok makan toh? Mau sekolah. Oh iya, kebiasaan toh. Namanya juga anak-anak. Nengkrang dengan motor mau berangkat suruh berdoa, doa makan. Kamu mau sekolah kok doa makan? Iya ya lupa aku. Nah. Tetapi yang dikehendaki itu duduk diam itu apa? Saudara bersaat teduh. Saudara puji Tuhan,
Saudara berdoa juga, komplit itu sebetulnya. Saudara renungkan firman-Nya, saudara tanya kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari hidupku? Baca firman, ayatnya berkata gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan? Kalau begitu Tuhan, aku mau kejar perkenanan-Mu. Dan aku mau ikuti ketetapan-Mu. Engkau yang menetapkan langkah-langkahku. Tuntun aku Roh Kudus. Nah, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan. Bahkan kadang-kadang ya Tuhan tuh sering bicara melalui hati nurani kita. Ya Pak Agus pernah kesaksian mau berangkat ke sini. Kok itu lewat kuno rasanya ya? Kok denggoke ya loh itu loh. Ternyata ada kejadian di situ, kecelakaan yang mengerikan. Waduh, di waktu yang kemungkinan kalau aku lewat situ, pas aku di situ saya enggak tahu apakah salah satu korbannya. Loh, ngeri toh? Tapi Tuhan ngenggoke. Nah, contoh seperti itu. Kalau kita semakin banyak waktu untuk mendengarkan Dia, kita akan jadi ngerti, oh ini yang harus kulakukan. Oh ini enggak boleh dilakukan. Cuma dikasih Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan memang tidak enak. Karena seringkali akan bertentangan dengan keinginan kita. Ya, seringkali aku pengen yang begini, Tuhan berkata, jangan. Aku pengen begini, jangan. Dan seringkali itu melawan zona nyaman kita. Sebenarnya saya mau buka hari ini tentang kirbat baru. Ya, saya kemarin kan diingatkan kirbat baru. Karena dulu ada Komsel kirbat baru ya. Dulu, sekarang sudah diganti nama. Kirbat baru itu maksudnya apa toh? Kantong anggur yang baru. Saya pernah mempelajari itu tentang kantong anggur yang baru cukup lama, berminggu-minggu itu dengan seorang guru dari Amerika. Dia sampaikan banyak hal dan saya jadi ngerti, oh maksudnya gitu. Jadi anggur baru harus disimpan di kantong anggur yang baru juga. Saya tanya, anggur baru dan anggur lama enak mana? Enak lama. Anggur atau minuman alkohol itu semakin lama semakin wow rasanya, katanya lah Bang Ati gak tahu ngono kuwi. Tapi yang baru ini keras juga. Kalau nggak hati-hati yang baru ini disimpan di kantong yang lama jebol. Ini bicara apa sih? Kantong anggur ini bicara tentang hati kita sesungguhnya, pemahaman kita terhadap kebenaran. Sementara anggur baru itu pewahyuan dari Tuhan yang sering kali baru. Roh Kudus menyingkapkan hal yang baru. Kalau kita masih pakai cara yang lama, cara berpikir yang lama, dulu begini, harus begini, terus begini. Akhirnya tidak ada perubahan, itulah yang membuat akhirnya hidupnya jebol, tidak mengalami terobosan. Kantong anggur baru untuk anggur yang baru. Memang zona nyaman seringkali membatasi kita. Ya kan? Zona nyaman itu wes ngene wes enak. Ngene wes luar biasa. Aku sudah puas dengan ini. Saudara dikasih Tuhan. Nah sudah puas, stop. Berapa hari yang lalu saya mampir di seorang, kalau saya boleh katakan kerennya nabiah. Seorang hamba Tuhan bukan pendeta tapi dia fokus memang di doa. Di daerah Semarang dia katakan begini waktu berdoa. Pak Sukris, satu hal. Jangan puas. Kamu harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau lebih dari yang sekarang. Saya kepukul hati saya. Jangan puas yang sekarang. Kamu harus lebih lagi mengembang ke kiri dan ke kanan. Saya aminkan, amin. Memang Tuhan gak ingin kita puas dengan apa yang ada. Kita mesti terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah inilah perkenanan Tuhan. Kalau kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, itulah hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi bukan sekedar hidup yang penting melakukan ini cukuplah bagiku. Jangan ada mengatakan cukup, sudah cukup. Tetapi mulai Tuhan, aku mau sebagaimana lagi. Berasa satu sisi, doa lagi Tuhan, ini sudah aku kerjakan apa lagi? Begitu seterusnya, Tuhan akan menuntun kita dari satu langkah ke langkah yang berikutnya. Sehingga kita akan mengalami yang namanya glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya, sekali lagi jangan puas dengan yang ada sekarang. Bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang ada ya. Tapi puas dalam pengertian, udah segini saja Tuhan. Jangan. Tuhan mau saudara mengepakkan sayap. Enggak kebinekaan ya. Sayap untuk terbang lebih tinggi lagi. Untuk lebih jangkauan lebih luas lagi. Kayak lagunya itu loh.
lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Lumayan ya suaraku. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Itu firman Tuhan loh. Saya nggak nyanyi bikin lagu sendiri, nggak. Ada ayat itu. Dan engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Yesus bagi segala bangsa nih. Dan mendiami kota-kota sunyi. Nah ini sempat ada perdebatan saya dengan seorang hamba Tuhan. Dia menggantinya dengan kota-kota ramai. Alkitab bilang kota-kota sunyi. Kota ramai loh, maksud Tuhan ngasih kota sunyi. Alkitab bilang apa? Maksudnya apa? Kita mesti pahami kota sunyi ini apa. Kota-kota sunyi, kota yang sudah ditundukkan. Dulu ada kekuatan lawan di situ, sudah ditundukkan, jadi kota itu sunyi. Saatnya kita diami, saatnya kita bangun gitu loh. Jadi kota-kota ramai. Oh iya ramai, ayatnya rangono, itu diganti-ganti ya bilang. Ya, mari cuma dikasih Tuhan. Satu hal yang penting, kejar perkenanan Tuhan. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, dengarkan dia terus, dia akan menetapkan langkahmu. Langkah yang ditetapkan Tuhan tidak mungkin langkah menuju kehancuran, tapi langkah menuju keberhasilan. Hari depan penuh pengharapan. Amin. Sekalipun engkau melihatnya gelap di depanmu, selama ada Tuhan bersamamu, dia sumber terang itu, dia akan menerangi langkah hidupmu sehingga engkau tidak akan tersesat. Tetapi sekalipun juga yang namanya manusia kadang nganggu kesandung kepleset, percayalah Tuhan yang akan menopang tangan kita. Ya, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita tetap bisa melangkah maju. Ayo kejar perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan bisa diperoleh dengan engkau mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Seperti dalam Yosua itu yang dikatakan apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya ini nanti lengkapnya baca sendiri ya. Supaya nanti endingnya adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Intinya dengarkan, ya, percayai, dengarkan, taati, lakukan, tetap setia. Lagi rumus yang saya pakai, PTS. Percaya, taati, dan setialah. Kalau engkau melakukan dengan itu, apa dikatakan Tuhan, engkau percaya dan aminkan, dan engkau mulai mentaati melakukan dengan setia, maka engkau ada dalam perkenanan Tuhan. Ya toh? Jadi sekali lagi orang sah angel-angel, ya. Baik menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita manut dengan Tuhan, sekalipun menurut kita nggak masuk akal, nggak baik mungkin menurut kita, pasti baik. Alkitab banyak memberi contoh. Abraham mengikuti perkataan Tuhan untuk dia mengorbankan anaknya. Nggak baik menurut ukuran manusia, tapi ternyata baik di mata Tuhan karena menguji iman. Ya, jalan hidupnya Yunus dimakan ikan nggak baik. Kenapa? Di dalam perut ikan itu bau busuknya luar biasa. Seringkali orang guru Islam minggu salah menggambarkannya. Nek gawe kompor neng kono. Saya pernah waktu kecil digituin soalnya. Wah, santai-santai di perut ikan, nunggu 3 hari 3 malam di situ. Kamu dikom di air yang busuknya luar biasa tuh, isi perut ikan tuh apa coba? Itu nggak diceritakan, maksudnya enak-enakan, nggak enak sama sekali. Tapi apa tujuan baik? Ya, Tuhan mau pakai dia. Ya, banyak contoh. Yusuf, ya, walaupun dia dapat mimpi yang luar biasa, dibuang, dijual jadi budak, dipenjara. Kok jalannya kayak gitu? Selama tetap dalam perkenanan Tuhan, endingnya hari depan penuh harapan. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya undang main musik, boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Firman-Mu ini meneguhkan kami di dalam melewati setiap waktu dalam hidup kami. Kadang kami mengalami kebimbangan, kadang kami mengalami jalan buntu. Satu hal, Tuhan, Engkau sudah menetapkan langkah-langkah hidup kami. Selama kami ada dalam perkenanan Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami percaya kami berhasil. Kami percaya kami bisa, sebab semua bukan gagah dan kuat kami, tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh pertolongan-Mu Tuhan.
Mari Tuhan, Kau yang pimpin kami, Kau yang selalu menyertai kami. Mampukan kami menangkap pesan-Mu, mampukan kami menangkap akan petunjuk yang Kau nyatakan. Dan tuntun tangan kami Tuhan, berjalan dalam ketetapan-Mu. Dan kami percaya kemenangan, keberhasilan, keberuntungan atas hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Bagimu segala kemuliaan dalam nama Yesus.